warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri Sulaiman Marpaung dengan sepenuh hati memohon kepada Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin dan seluruh keluarga Nahdlatul Ulama atas kehilangan suami saya yang telah membuat status Facebook tidak pantas sehingga dinilai menghinakan nama Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin selaku ulama dan wakil presiden Republik Indonesia. Saya memohon kepada Bapak Haji Ma'ruf Amin dapat memaafkan suami saya karena suami saya adalah tulang punggung keluarga bagi 4 orang anak yang masih kecil. Demikianlah permohonan kami kepada Bapak Kyai Haji Ma'ruf, dan semoga suami saya tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi Pak Haji Ma'ruf, tolong ya Allah, tolong Pak, bebaskan suami saya Pak. Anak saya masih kecil Pak. Saya beda dengan Anda, nggak jadi soal. Anda beda dengan Kyai Haji Ma'ruf Amin, nggak jadi soal. Nggak ada yang melarang untuk semuanya harus sama. Di dalam pandangan agama atau di dalam pandangan politik, nggak ada yang mewajibkan untuk sama. Yang diwajibkan oleh negara itu menghormati perbedaan, menghormati ketika saya dan Anda berbeda, menghargai pendapat ketika saya dan Anda berbeda. Nah, persoalannya ketika berbeda ini disikapi dengan ya kekeliruan. Saya beda dengan Anda beda dengan Kyai Haji Ma'ruf Amin. Anda ingin mengkritik Kyai Haji Ma'ruf Amin dengan seperti itu, jatuhnya bukan kritik Pak, penghinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, baru-baru ini ada kejadian yang cukup unik serta kemudian harus menjadi perhatian, saya kira. Kewaspadaan dan evaluasi bagi MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemarin 4 hari ke belakang kalau nggak salah cukup ramai kejadiannya. Seorang ketua MUI di salah satu daerah kemudian menghina Kyai Haji Ma'ruf Amin, menyandingkan foto Kyai Haji Ma'ruf Amin dengan seorang yang saya tidak tahu pada awal mulanya. Pas kemudian saya tracking, ternyata dia adalah salah satu artis porno ya. Siapa namanya? Sugiono kalau nggak salah tuh. Dia menyandingkan itu dan kemudian disebarkan di Facebooknya. Otomatis kemudian ini menjadi perhatian publik. Dan pada akhirnya ketua PC Ansor di kabupaten tersebut melaporkan status tersebut karena merupakan dari pencemaran nama baik, sehingga dan kemudian staf juru bicara Kyai Haji Ma'ruf Amin juga ikut bersuara. Ketua Ansor Pusat Gus Yakut itu juga ikut bersuara untuk mengusut tuntas, untuk juga men-tracking apa motifnya, apa alasannya, kemudian menyandingkan Kyai Haji Ma'ruf Amin dengan Sugiono itu. Nah, ini kemudian ya dilaporkan ke pihak kepolisian, dan hari ini kemudian menjadi ramai lagi seorang istri yang meraung-raung, menangis, meronta-ronta
meminta maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk jangan sampai suaminya dijebloskan ke jeruji besi atas penghinaannya kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, untuk memaafkan suaminya tersebut. Yang jadi kemudian saya aneh, yang gini, itu ketua MUI loh yang melakukan hal tersebut. Apa coba motifnya? Saya juga kadang-kadang bingung aslina, ketika banyak orang yang kemudian bersuara ingin menyampaikan kritikan mungkin ya, tetapi tidak memakai ilmu, maka kemudian jatuhnya bukan kritik tapi penghinaan. Yang mengkritik ya mengkritik aja silahkan, itu saya kira nggak jadi soal. Kecuali kalau misal Kiai Haji Ma'ruf Amin mengeluarkan fatwa dan fatwanya menyeleweng daripada Al-Quran dan hadis, atau mengeluarkan kebijakan yang kemudian itu tidak mensejahterakan rakyat, kemudian Anda mengkritik, ya itu silahkan. Dan mengkritiknya juga itu harus dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan dengkul. Akhirnya apa yang terjadi? Kan sekarang menyesal kan? Istrinya sudah ngomong gitu, sudah teriak-teriak seperti itu, sudah nangis-nangis, meratap-ratap, meminta maaf. Hukum sudah kemudian akan diteruskan. Ini bagaimana pada akhirnya? Ini akibat daripada kecerobohan kita yang tidak bisa mengontrol pikiran dan nafsu kita. Nggak tahu nih kemudian Kiai Haji Ma'ruf, kalau saya sedih banget melihatnya, melihat istri tersebut dengan nangis minta maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, suaminya menjadi tulang punggung keluarga. Dia punyai 4 anak yang harus kemudian juga mungkin dikasih jajan, dikasih nafkah istrinya. Ya itulah kemudian jangan sampai kita ceroboh di dalam bersikap mengeluarkan kritikan. Menyesal pada akhirnya, kasihan kita kan, ya ada undang-undang yang mengaturnya, ada aturan yang mengaturnya gitu. Jadi kemudian harus jadi perhatian saya kira kepada semuanya. Kalau ngomong itu dipikirkan dulu, jangan padu wae ceplok gitu loh. Kita tidak suka kepada seseorang ya beda pendapat, beda pandangan, ya itu sesuatu yang wajar saya kira di dalam dialektik kehidupan, dialektik pandangan, nggak jadi soal. Saya beda dengan Anda, nggak jadi soal. Anda beda dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, nggak jadi soal. Nggak ada yang melarang untuk semuanya harus sama di dalam pandangan agama atau di dalam pandangan politik. Nggak ada yang mewajibkan untuk sama. Yang diwajibkan oleh negara itu menghormati perbedaan, menghormati ketika saya dan Anda berbeda, menghargai pendapat ketika saya dan Anda berbeda. Nah persoalannya ketika berbeda ini disikapi dengan ya kekeliruan. Saya beda dengan Anda beda dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Anda ingin mengkritik Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan seperti itu, jatuhnya bukan kritik Pak, penghinaan. Penghinaan itu ada pasal yang mengaturnya. Kalau kritik ya nggak jadi soal. Kalau penghina itu kan apa poinnya? Coba apa poin yang didapat ketika kita melihat foto tersebut? Apa poin yang didapat? Apa kritikan kemudian yang akan dimunculkan ke publik ketika foto tersebut ada di media sosial? Aki-aki tersebut disandingkan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apakah kemudian Anda ingin mengatakan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin pun sama tokoh bokep, tokoh film porno, atau apa yang ingin dikemukakan kritikan Anda dengan menyandingkan foto Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan aki-aki tersebut? Kan pada akhirnya menjadi jatuhnya penghinaan, bukan kritikan. Oke, mungkin itu bentuk daripada kritikan, tetapi poinnya apa? Gitu loh. Jadi ketika kita mau mengkritik sesuatu, ya itu harus cerdas kritikan, sasarannya harus tepat. Di dalam hal apa kita mengkritik? Kemudian solusi apa yang akan kita tawarkan ketika kita mengkritik? Kan gitu kan? Baru itu kritik kalau ada solusi.
Satu kali lagi, misal ada seseorang yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa semua itu bisa jadi ulama meskipun hewan, meskipun hewan, semua asal dia takut kepada Allah maka dia ulama. Ketika ada orang yang ngomong gitu, kemudian saya ngomong itu salah. Tidak ada ulama ahli tafsir yang mengatakan, yang menafsirkan tentang tersebut. Nggak ada tuh, itu keliru, itu salah. Dan ketika kita menafsirkan Al-Quran dengan memakai kepala kita sendiri tanpa memakai ilmu, man fassarul qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa orang yang menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri maka tempatnya di neraka. Itu baru kritik gitu loh, itu baru kritik. Karena dengan argumentasi yang jelas, oke, dengan ilmu yang juga kemudian jelas. Nah kalau misal Kiai Haji Ma'ruf Amin, Anda tidak suka kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, kritik, tetapi kritik yang membangun, yang kemudian ada solusi setelah kritik itu dilakukan. Nah di sini jangan kemudian kita berdemokrasi kebablasan, seenaknya. Kalau bicara, padahal kan menyesal, kasihan juga di sini. Dan ini perlu kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin saya kira mengevaluasi jajaran dari pihak MUI-nya. Majelis Ulama Indonesia loh, brandnya ulama, sikapnya ulama atau tidak, pikirannya ulama atau tidak. Ulama itu jamak daripada alimun. Ulama itu kan orang yang penuh kepalanya dengan ilmu, karena gitu kan. Orang yang penuh kepalanya dengan ilmu. Sandingkan dengan ayat Al-Quran, dan yang takut kepada Allah, kan gitu. Meskipun mungkin ada banyak orang yang juga tidak sepakat ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin memaafkan si ketua MUI tersebut. Karena apa? Karena untuk membuat efek jerah. Tapi ketika saya melihat istrinya, sangat khawatir, kasihan juga. Saya harap untuk Kiai Haji Ma'ruf Amin memaafkan, ya, dan mudah-mudahan juga ini tidak terjadi di daerah lain. Ini harus menjadi cambukan serta pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita sok jagoan tanpa memakai ilmu. Kritik boleh, tapi kritik yang membangun, dan jangan sampai melenceng. Kita mau mengkritik tetapi jatuhnya menghina, melecehkan. Bahaya, karena ada pasal undang-undang yang mengatur pencemaran nama baik dan sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.